Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat berbagai macam bentuk bidang datar pada CorelDRAW. Yang pertama yaitu rectangle atau kita biasa menyebutnya dengan persegi panjang. Untuk mengaktifkannya Anda bisa tekan tombol F6 pada keyboard. Jadi untuk membuatnya sangat sederhana sekali. Kita klik, tahan, tarik, lepas. Nah, untuk mengatur ketebalan garis, kita bisa pilih ketebalannya berapa. Lalu di sini Anda bisa sesuaikan ukurannya seandainya jika Anda ingin lebih presisi lagi. 150 dikali 100. Nah, jika Anda ingin membuat kartu nama, pastikan Anda membuat ukuran yang presisi. Lalu ini untuk mengatur kelengkungan dari sudut kotak ini. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin melengkung. Tapi jika kita ingin cekung ke dalam, maka kita klik icon ini. Dia cekung ke dalam. Nah, jika Anda ingin bentuk seperti bevel, maka ini. Lalu selanjutnya membuat kotak dengan metode 3 poin. Jadi jika Anda ingin membuat kotak dengan metode 3 poin, caranya seperti berikut ini. Kita klik, ini akan menjadi alas dari kotak yang akan kita buat. Kita seret, jangan dilepas dulu. Setelah Anda yakin, baru Anda lepas. Setelah Anda lepas, Anda tarik, Anda tentukan seberapa tinggi kotak tersebut. Nah, ini memungkinkan Anda untuk membuat kotak dengan cara seperti ini. Nah, jadi pada bidang-bidang miring Anda ingin membuat kotak yang sejajar dengan kotak yang sudah ada, caranya seperti ini. Saya sudah mengkliknya di awal, lalu saya klik lagi, saya lepas, saya tarik. Saya klik, tahan, saya letakkan di garis yang sama, lalu tarik. Saya klik, tahan, tarik, lepas, saya klik lagi. Jadi seperti itu. Pengaturan yang lain hampir sama. Lalu selanjutnya membuat lingkaran. Nah, di sini kata-katanya elips ya, karena tidak selamanya lingkaran. Nah, bagaimana cara membuat lingkaran? Sedangkan kita sangat sulit sekali menyamakan antara diagonal datar dan diagonal vertikal. Nah, untuk membuat lingkaran, kita bisa dragging. Saat membuat lingkaran, kita tekan kontrol. Lihat perubahannya ketika saya menekan kontrol pada keyboard, dia akan membentuk lingkaran yang sempurna, di mana lingkaran itu diagonal, panjang diagonalnya dan panjang vertikalnya dia akan selalu sama. Nah, begitu juga dengan kotak. Jika kotak ini membuatnya persegi panjang, lalu bagaimana cara membuat persegi? Cara membuat persegi yaitu dengan cara menekan kontrol ketika kita sedang membuatnya. Lihat perbedaannya ketika saya tekan kontrol. Kontrol, lepas, kontrol, lepas, kontrol, lepas. Jadi seperti itu. Jika Anda ingin membuat persegi, Anda buat sambil menekan kontrol. Lalu selanjutnya lingkaran dengan metode 3 poin. Jadi 3 poin itu dengan cara seperti ini. Klik, tahan, tarik. Ini akan menjadi diagonal elips yang pertama. Lalu setelah kita lepas, kita arahkan seberapa melengkung elips yang akan kita buat. Saya akan coba buat lingkaran lagi dengan menggunakan tool yang tadi, elips. Nah, di sini akan saya jelaskan perbedaan antara icon-icon ini. Saat icon disorot ke sini, berarti yang kita buat adalah lingkaran penuh atau elips penuh. Nah, sedangkan di sini, maka berarti pizza, potongan pizza. Untuk mengaturnya, Anda bisa mainkan sudut di sini. Anda bisa mainkan sudut di sini, lalu sudut di atasnya. Nah, ini adalah busur, untuk membuat busur. Ini untuk membuat potongan pizza. Jika Anda ingin mengembalikannya ke lingkaran, Anda klik icon ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat segi banyak beraturan. Anda bisa mengaktifkan dengan menekan tombol Y pada keyboard. Kita klik, tahan, tarik, lepas. Nah, lalu kita atur di sini. Kita mau segi berapa? Minimal ada segitiga, karena segi 2 tidak ada. Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, ini aspek rasionya sangat lebar. Untuk membuat aspek rasio yang melingkar, jadi kita bisa menekan kontrol. Nah, saat kita menekan kontrol, bentuknya akan sama sisi. Jadi segitiga sama sisi, segi 4 sama sisi, segi
segi 5 sama sisi, segi 6, dan seterusnya. Lalu selanjutnya untuk membuat bintang. Nah, ini untuk mengatur jumlah bintangnya, ini untuk mengatur besar sudutnya. Semakin besar sudutnya, maka akan semakin tajam bintangnya. Nah, lalu selanjutnya kompleks star. Kompleks star itu seperti ini. Hampir sama sebenarnya seperti bintang, hanya saja perbedaannya dia ada garis yang terus melewati antara node-node ini. Lalu selanjutnya graph paper. Graph paper itu mirip seperti kertas milimeter, di mana dia seperti membuat tabel. Ini jumlah barisnya 20. Ini yang di atas adalah jumlah kolom. Saya buat 20. Lalu di bawah ini adalah jumlah baris. Nah, jadi seperti ini. Ada 20 kolom dan 10 baris. Lalu selanjutnya spiral. Untuk membuat bentuk spiral agar sedikit melingkar, Anda tekan kontrol. Nah, seperti ini. Sedangkan ini spiral yang jarak antar garisnya tidak sama. Semakin lama semakin membesar. Sedangkan ini jarak antar garis seragam. Jarak antar garis satu dengan garis yang lain seragam. Ini untuk mengatur jumlah putarannya. Semakin banyak putarannya, maka akan semakin rapat. Lalu selanjutnya bentuk dasar, basic shape. Nah, di sini kita dapat membuat beberapa bentuk dasar seperti yang kita temui di Microsoft Office, yaitu yang pertama jejar genjang. Ini untuk mengatur kemiringan dari jejar genjang kita. Lalu yang kedua trapesium. Ini untuk mengatur kemiringan trapesium kita. Lalu selanjutnya segitiga. Nah, yang lain, dan Anda bisa coba semuanya yang lain di rumah. Lalu selanjutnya panah. Nah, di sini berisikan bentuk-bentuk panah, ya. Lalu selanjutnya di sini ada flowchart, yaitu diagram. Anda bisa memilih berbagai macam diagram di sini. Anda bisa mencobanya satu-satu di rumah. Lalu banner. Banner di sini berisikan bendera dan spanduk. Lalu yang terakhir kolot. Kolot itu adalah bentuk perkataan seperti di komik-komik, ya. Jadi kalau kita biasa baca komik, di sini ada tulisan di mana penunjuk bahwa orang itu sedang ngomong.